Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran determinan matriks. Di sini kita akan membahas secara tuntas materi yang berkaitan dengan determinan matriks. Bersama saya Meta Frisila Dewi, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas yang pertama mencari determinan matriks untuk matriks berordo 2x2 dan 3x3. Selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan determinan matriks. Tujuan pembelajarannya tentu saja agar kalian mengetahui cara mengetahui determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3 dan mengetahui cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan determinan matriks. Perhatikan permasalahan berikut ini. Saat ini di sosial media para remaja sedang berlomba-lomba membuat makanan kekinian. Salah satunya salad buah dan bisa coba. Hal tersebut dilakukan oleh ketiga remaja yaitu Ani, Idea, dan Wati. Mereka ingin membuat salad buah dan dessert box alpukat dengan kreasi mereka masing-masing. Sehingga pagi itu Ani, Ida, dan Wati pergi ke pasar untuk berbelanja buah-buahan yang diperlukan. Sesampainya mereka di pasar, mereka langsung bergegas ke sebuah toko buah langganan mereka. Di sana, Ani membeli 3 kg, 1 kilo apel dan 1 kilo alpukat dengan harga Rp61.000. Ida membeli 2 kilo jeruk, 2 kilo apel dan 1 kilo alpukat dengan harga Rp67.000. Dan Wati membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo apel dan 2 kilo alpukat dengan harga Rp80.000. Jika mereka bertiga membeli buah di toko yang sama, berapakah harga masing-masing buah per kilogramnya? Coba selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan determinan matriks. Jadi, berdasarkan permasalahan di atas, kita akan mencari harga masing-masing buah per kilogramnya, yaitu harga 1 kg jeruk, harga 1 kg apel, dan harga 1 kg alpukat. Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan determinan matriks. Caranya, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, susun permasalahan tersebut menjadi persamaan linear, kemudian ubah ke dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Jika A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, ini untuk persamaan dengan dua variabel. Maka bentuk matriksnya adalah A1, B1, A2, B2, kemudian matriks variabelnya, dan sama dengan hasil matriks hasilnya. Langkah kedua yaitu cari determinan matriks tersebut seperti di bawah ini. Jadi kita akan cari determinan utama atau D, kemudian kita cari determinan variabelnya. Karena di situ contohnya dua variabel, maka kita akan mencari determinan dari X dan Y. Selanjutnya, langkah ketiga untuk mendapatkan nilai X dan Y, bagi determinan X dan Y dengan determinan utama seperti di bawah ini. Jadi untuk mendapatkan nilai X yang kita cari, gitu sama dengan determinan X dibagi determinan utama atau D, dan Y itu sama dengan determinan Y dibagi dengan determinan utama. Tetapi untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut, kita harus tahu bagaimana cara mencari matriks, cara mencari determinan matriks. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Determinan matriks. Di dalam bidang materi aljabar linear, determinan Y adalah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan sebuah tanda yaitu beta atau lambang determinan A ditulis seperti itu. Kemudian determinan bisa dianggap sebagai faktor persamaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Selanjutnya untuk mencari determinan matriks, yang pertama untuk matriks berordo 2x2, misalkan A adalah matriks berordo 2x2 yang dituliskan dalam bentuk A sama dengan elemennya itu A, B, C, D. Maka determinan matriks A ditulis sebagai A sama dengan kita tulis elemennya matriks A di dalam kurung tanpa siku.
A, B, C, D. Kemudian kita kalikan diagonalnya. A dikalikan dengan B, kemudian dikurangi B dikalikan dengan C. Maka kita akan mendapatkan determinan dari matriks A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Jika A sama dengan matriks 3, 2, 5, 4, maka determinan A itu sama dengan kita tuliskan elemennya di dalam matriks, tempat isi di dalam kurung tanpa siku. Jadi 3, 2, 5, 4 itu sama dengan kita kalikan 3 dikali 4 dikurangi 2, 3, 5, 5, 3. 3 dikali 4 sama dengan 15, dikurangi 2 kali 5 sama dengan 10, hasilnya sama dengan 2. Jadi determinan matriks A sama dengan atau adalah 2. Determinan matriks orde 3 kali 3 dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan aturan Sarus dan yang kedua menggunakan metode minor kofaktor. Untuk penyelesaian menggunakan aturan Sarus, kalian dapat memperhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, gambar berikut ini menjelaskan tentang cara cari determinan matriks ordo 3 kali 3 menggunakan metode minor kofaktor. Baca dan perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Contoh soal. Tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Pembahasan. Pertama dengan menggunakan aturan Sarus. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kedua di sebelah kanan matriks A, seperti pada gambar di samping. Kemudian, kita tarik garis dan kalikan elemen-elemen yang terkena garis tersebut. Ingat aturan positif dan negatifnya, sehingga kita dapat mendapatkan hasil determinan A itu sama dengan min 2. Selanjutnya, menggunakan metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor di atas, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari A. Jadi yang pertama kita pilih baris atau kolom A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalkan kita pilih baris ke-1. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan adalah determinan A adalah merupakan sama dengan hasil penjumlahan dari AIJ dikali CIJ sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Langkah selanjutnya kita cari kofaktor dari matriks A, yaitu CIJ. CIJ sama dengan min 1 dipangkat I plus J. I itu baris, J itu kolom. Dikalikan NIJ. NIJ sama dengan determinan AIJ, dengan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Lebih jelasnya perhatikan kolom di bawah ini. Sehingga dapat didapatkan determinan A itu sama dengan tadi rumusnya A11 dikali C11 sampai dengan A13 dikali C13. Nah, kita masukkan A11 merupakan elemen baris pertama, kolom pertama dari matriks A yaitu 4, kemudian dikali dengan kofaktor yang sudah kita kalikan tadi. Selanjutnya, untuk A12 dan A13 langkah-langkahnya sama. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu determinan A sama dengan min 2. Baiklah, setelah kita mempelajari cara mencari determinan matriks, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan di atas berdasarkan langkah-langkah yang telah disampaikan sebelumnya. Mari kita mulai penyelesaiannya. Kalian masih ingat kan langkah-langkah penyelesaian yang diberikan sebelumnya? Nah, langkah pertama sebelumnya diketahui bahwa Ani membeli 3 kg jeruk, 1 kg apel, dan 1 kg alpukat dengan harga 61.000. Ida membeli 2 kg jeruk,
2 kg apel dan 1 kg alpukat dengan harga 67.000. Wati membeli 1 kg jeruk, 3 kg apel dan 2 kg alpukat dengan harga 80.000. Selanjutnya kita bentuk ke dalam persamaan, misalkan X sama dengan jeruk, Y sama dengan apel, dan Z sama dengan alpukat. Berarti di sini ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Sehingga persamaan yang kita dapat adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan H1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan H2. Kemudian A3X ditambah B3Y tambah C3Z sama dengan H3. Untuk persamaan pertama kita isi dengan jumlah belanjaan Ani. Ani membeli 3 kilo jeruk, berarti 3X ditambah 1 kilo apel, 1Y sama dengan 61.000. Untuk persamaannya sama dengan Ida, dan yang ketiga jumlah belanjaan Wati. Persamaan yang kuning kita ubah ke dalam persamaan matriks. Nah ingat, karena variabelnya ada 3, maka variabelnya yaitu 3 dikali 3. Jadi matriksnya kita dapatkan A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3. Kemudian matriks variabelnya X, Y, Z sama dengan matriks hasilnya H1, H2, H3. Kemudian itu kita isi nilainya, nilai konstanta yang ada pada persamaan di atas. 3X berarti 3, Y berarti 1, dan Z yaitu 1. Jadi 311, 221, 132. Kemudian variabelnya yaitu X, Y, Z dan jumlah belanjaan mereka. Nah, langkah kedua mencari determinan utama atau D. Kemudian determinan variabelnya yaitu X, Y, Z atau DX, DY, dan DZ. Nah, yang pertama kita akan mencari determinan utama dengan menggunakan metode Sarus. Kalian masih tahu kan? Masih ingat metode Sarus itu caranya bagaimana? Nah, metode Sarus adalah kita menuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di belakang matriks sebelumnya. Kemudian kita beri garis. Perhatikan garis di sana itu diberi tanda plus. Nah, kemudian garis biru dikasih tanda minus atau dikurangi, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 4. Selanjutnya kita cari determinan X dengan menggunakan metode Sarus juga. Tapi di sini matriks X atau matriks untuk mencari determinan DX itu berubah. Yang diubah adalah kolom pertama pada matriks tersebut diganti dengan matriks hasil, yaitu H1, H2, dan H3. Sehingga kita dapatkan matriks 61.000, 1, 1, 67.000, 2, 1, dan 80.000, 3, 2. Kemudian kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di belakang matriks tersebut. Nah, langkah selanjutnya masih sama, yaitu dengan memberikan garis, dan garis putih diberi tanda plus dan garis biru diberi kasih minus. Kemudian elemen-elemen yang melalui garis tersebut dikalikan sehingga kita dapat menghasilkan hasilnya yaitu 48.000. Selanjutnya mencari determinan Y dengan menggunakan metode Sarus. Jika sebelumnya untuk mencari determinan X, matriks yang kita ubah yaitu pada kolom pertama, untuk determinan Y, matriks yang diubah yaitu kolom kedua, dengan mengganti kolom kedua tersebut dengan matriks hasil, sehingga kita mendapatkan matriks 3, 61.000, 1, kemudian 2, 67.000, 1, dan 1, 80.000, 2. Langkah selanjutnya sama, yaitu kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di belakang matriks tersebut, yaitu 3, 21, 61.000, 67.000, dan 80.000. Kemudian kita beri garis dan kita kalikan elemen yang dilewati oleh garis tersebut.
dengan tetap berpegangan, garis putih diberi tanda positif, dan garis miring dikasih tanda garis miring biru dikasih negatif, sehingga kita menghasilkan dari determinan matriks Y atau variabel Y sama dengan 72.000. Terakhir, kita mencari determinan variabel Z atau DZ dengan menggunakan metode Sarus juga tentunya. Nah, jika tadi DY kolom yang kita ubah adalah kolom kedua, maka untuk DZ kolom yang kita ubah adalah kolom ketiga. Untuk cara pengerjaannya yaitu sama seperti DX dan DZ, maka hasil dari penjumlahan DZ yaitu 28.000. Selanjutnya yaitu langkah ketiga mencari X, Y, dan Z. Maka rumusnya yaitu X sama dengan DX per D sama dengan 48.000 per 4 sama dengan 12.000. Dan yang Y yaitu DY per D sama dengan 72.000 per 4 sama dengan 18.000. Yang terakhir yaitu Z sama dengan DZ per D sama dengan 28.000 per 4 sama dengan 7.000. Sebelumnya, sebelum dimisalkan X sama dengan jeruk, Y sama dengan apel, dan Z sama dengan alpukat, dari perhitungan sebelumnya juga dapat didapatkan bahwa X sama dengan 12.000, Y sama dengan 18.000, dan Z sama dengan 7.000. Nah, untuk mengetahui apakah hasil perhitungan tersebut benar, maka masukkanlah harga tersebut ke dalam persamaan linear di langkah 1, kemudian apakah hasilnya sama, dan hasil yang ditentukan benar. Sehingga karena hasilnya sesuai dengan jumlah belanjaan mereka, maka hasil perhitungan yang telah dilakukan benar, sehingga didapatkan bahwa harga 1 kg jeruk yaitu 12.000, harga 1 kg apel yaitu 18.000, dan harga 1 kg alpukat yaitu 7.000. Nah, dari penjelasan dan permasalahan yang diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencari determinan matriks adalah dengan cara determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan AD dikurangi BC untuk matriks ordo 2 kali 2. Nah, determinan matriks ordo 3 kali 3 dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan Sarus dan menggunakan metode minor kofaktor. Nah, selanjutnya determinan matriks juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yaitu dengan cara mencari dan menghitung determinan matriks X dan Y yang kemudian dibagi dengan determinan matriks utama. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang dapat disampaikan. Baiklah, selanjutnya kerjakan soal di bawah ini sebagai evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman kalian tentang determinan matriks tersebut. Cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, terus belajar, terus ulangi apa yang sudah kalian pelajari agar kalian tidak mudah lupa dan semakin mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.